Bang Baal ini mengambil Hakim-Hakim 6:31, di situ kan memang disebutkan oleh Yoas, kalau kamu mau Baal kan untuk apa mesti dibela? Kalau memang dia Allah, biarlah dia membela diri sendiri. Nah sekarang di mana persamaannya Baal dan Yesus? Yesus tidak pernah butuh umatnya membela dia, karena pada zaman Yesus umatnya belum ada, masih murid-muridnya. Di mana kesamaan dengan Baal? Tidak ada. Sampai detik ini Yesus tidak minta dibela. Halo, Coba lihat, adakah selamat malam. ketika gereja dibakar atau gereja dirubuhkan atau orang Kristen dibubarin, adakah Yesus minta dibela? Kan tidak. Dan orang Kristen juga tidak pernah melawan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di artikel yang di bawah tadi itu sumber-sumber non Kristen. Artinya itu di luar kekristenan. Bagaimana bisa sumber-sumber di luar kekristenan bisa menjawab tentang kekristenan? Coba. Yang tahu persis tentang kekristenan ya orang Kristen sendiri. Apalagi artikel tersebut baru diterbitkan sekarang. Bicara abad ke-16. Bentar Bang Delon. Pak Pendeta Muda Leonar, silakan naik. Sebentar, Pak Pendeta Bang. Muda Leonar. Ini saya lagi jelaskan. Ini kan diskusi ilmiah. Jadi biar jangan sampai orang. Dan hakim-hakim yang di bawah tadi 6:31 itu kan menceritakan tentang Nabi Yoas yang mengecam orang-orang yang menyembah Baal. Benar. Tidak salah. Karena apa? Baal tidak pernah muncul. Dan saya mau tanya, di abad keberapakah Baal hidup? Terus siapa murid-muridnya Baal? Dan sampai sekarang, di mana agama Baal yang masih eksis? Coba tunjukkan. Kalau Kristen jelas, Yesus tidak butuh dibela. Ajaran para rasul dari abad pertama sampai sekarang masih hidup. Hampir semua negara ada umat Kristen, tidak ada yang terkecuali. Gitu. Jadi kalau abang bilang, oh ini Kristen penyembah Baal sama Baal, mana tunjukkan literasi bahwa agama Kristen itu adalah agama pagan. Kalau hanya abang cocologi, ya saya juga bisa mengatakan bahwa Islam juga pagan. Karena ada batu yang disembah juga. Nah begitu bang. Maka saya bilang, kalau abang mau ambil Hakim-Hakim 6:31, abang lihat konteksnya. Nabi Yoas berbicara tentang baik Bang Delon, kalau bisa tunjukkan data secara empiris ya Bang Delon, untuk bisa membantah data yang ditampilkan oleh Bang Baal. Data yang ditampilkan Biar apple to empiris, apple Bang Delon. Itu tidak empiris karena itu sumber-sumber di luar non-Kristen. Coba artikel tadi itu. Bang Delon bisa nggak menyajikan data secara empiris? Bisa nggak? Kan dibilang kami Kristen pagan. Nah, di mana pagannya? Kalau bilang Baal, kami tidak menyembah Baal. Kalau dia bilang King of King, itu kan kalian disampaikan pada Baal. Yesus King of King, dia tidak mati dan dia hidup, dan sampai sekarang gerejanya berdiri. Sekarang tunjukkan di Indonesia ada agama Baal, tolong. Baik. Kalau tidak ada agama Baal, jangan dibawa dong. Gitu. Ya, silakan Bang Baal untuk dibantah narasi dari Bang Delon. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih, ada Pau Muslim apa Kristen? Pau. Wah, nggak ada suara. Ini Bang Eprem, ini Kristen ya Bang Eprem? Ya Bang. Kristen. Pak Pendeta Muda Leonar, selamat sore Pak Pendeta. Bang, mohon maaf ya, saya. Ya, selamat sore. Jangan di framing ya, seolah-olah. Nggak ada di sini, nggak ada framing di sini, nggak suka dengan framing. Lebih baik kita diskusi secara data dan secara ilmiah. Silakan sekarang Pak Pendeta Leonar mau menyampaikan sesuatu atau nunggu narasi dari Bang Baal sambil nunggu Gurunda sama yang lainnya. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Oke, kayaknya aku ketinggalan materi debatnya tadi ya. Ini soal apa ini ya? Ini soal konsep ketuhanan Tritunggal sama tauhid. Oh, sudah ada tadi orang atau pendeta yang sudah memberikan tanggapan? Ini ada Pak Delon, cuma baru Pak Delon ini. Soalnya saya baru lab juga Bang. Oh, aku menyimak aja dulu ya, soalnya aku ketinggalan materinya dari tadi, jadi kurang menyimak. Siap Pak Pendeta, nanti sambil nunggu Gurunda juga ya Pak Pendeta ya. Silakan Bang Baal dilanjut dulu. Oke, baik Bang Delon, bagus pertanyaan itu. Bagus itu. Tadi saya ini memang saya sudah siapkan ya ketika bertanya, apakah ada pengikut agama Baal sekarang? Ya nanti kita pakai data dong ya tentunya kan ya, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan, oh Baal nggak anggur asam, kamu jangan framing.
dari tadi saya mengawali Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab-kitab orang, termasuk kitab Anda, kitab Yahudi, kitab orang Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu wilayah keimanan masing-masing agama ya, kita tidak boleh karena itu dilindungi. Sama halnya kalian pun tidak boleh framing atau menghujat atau menafsirkan atau menjelaskan kitab-kitabnya agama kami Islam. Seperti itu ya, kita awali seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan itu berdasarkan literasi. Ya, seperti Anda tahu, saya hanya membacakan saja. Nah, nanti kita lanjut ke pertanyaan tadi yang bagus nih pertanyaannya. Apakah Anda bahwa pengikut agama Baal berdasarkan narasi tadi ya, sebenarnya itu pertanyaan itu belum muncul pertanyaan itu, tapi Anda mungkin termasuk yang memang luar biasa ya, punya gairah emosional yang luar biasa, timbul pertanyaan itu, merasa Anda gitu kan, padahal saya sedang membacakan. Oke, kita lanjut ya, ada jawabannya. Kalau kita mau ambil langsung jawabannya, yaitu Kristen. Tapi kita tidak harus langsung menyimpulkan ya, izin dulu, saya harus menarasi dulu, karena apapun kita harus pakai data. Apa yang saya sampaikan tadi, saya katakan bahwa Baal, Tamus, saya ambil ini ada referensinya di Bible. Apapun ceritanya, itu tidak masuk ke sana saya. Saya menceritakan bahwa nama Baal, bahwa nama Tamus ada di Bible. Nah, nanti penjelasannya siapa Baal ini bagaimana, dengan Yesus itu bagaimana, kita nanti akan kita buka. Ini kita hanya baru menyampaikan siapa ada Baal. Oh ya, Baal. Wajar dong kita diskusi dengan teman-teman Kristen, ya kan? Karena memang di kitabnya ada Baal. Wajar dong kita bicara tentang Tamus, karena Tamus juga ada di Bible. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau di Islam Namrud ya. Kita pakai ini ya, ilustrasi ini Namrud. Nah, di sini Tamus. Kalau di Islam Namrud, kalau di Kristen Nimrod ya. Nah, sama. Tamus adalah anaknya Baal. Baal ini rajanya iblis. Nah, punya anak Tamus, son of God. Ini kalau kita gambarkan sebagai Yesus ya nantinya tuh ya. Nanti kita lihat di sini. Makanya kita hati-hati dalam beriman, karena di 1 Raja-Raja 2:23, karena itu sesungguhnya Tuhan, lihat Tuhan ya, Kristen ya punyanya, Tuhannya Kristen, telah menaruh roh dusta. Ingat, jadi Tuhan sendiri telah menaruh dusta ke dalam mulut semua nabi ini, nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini sudah warning ini, bahwa kedustaan ini datangnya dari Tuhan juga. Artinya apa? Bahwa kita tahu bahwa ada roh dusta, roh jahat, roh kudus, roh suci. Nah, ingat, yang datang sama kalian ini siapa? Kan gitu. Jangan-jangan roh dusta ini. Nah, hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Kita bicara Tamus tadi. Tamus ada Yeskel 8:14. Nih, kita langsung aja ke berhubung mau maghrib, saya ya izin ya, saya harus dipercepat. Yeskel 8:14. Tamus adalah dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan mati dan hidup kembali waktu tanaman tumbuh lagi di musim semi. Ini Tamus. Ini dari Alkitab Sabda ya, tentang Tamus. Nanti Anda baca di Alkitab Sabda, bukan kata saya nih ya, bukan kata saya. Jadi bukan kata saya, ini ya Alkitab Sabda. Tamus ya, karena sebenarnya saya hanya screenshot itu hanya mempercepat saya pencarian aja, menyampaikan karena ini TikTok. Tamus ya, adalah Yeskel 18, dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan dan hidup kembali di waktu tanaman tumbuh di musim semi. Sekarang di dalam Kristen, keimanan Kristen, siapa Tuhannya? Yesus. Yesus bagaimana? Mati tapi hidup kembali. Nah, ini yang saya bahas, Tamus. Oke, bukan kata saya ya, data ya. Oke, Bang. Aduh, Bang Jibril, Masya Allah, malu udah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita Tamus. Kita lihat. Ya, jelas ya di sini. Sekarang ini Tamus ada ya penjelasannya ya, sebagai dewa yang mati. Nah, kita lihat. Ini ya. Ini Tamus sama ya. Udah Yeskel 8:14 sama Tamus ya, dewa yang mati. Ini ada penjelasannya di sini, mati dan hidup dan makin kembali ini. Tinggal klik aja nomor-nomor ini ya. Di Bible itu udah bagus kok. Nah, apa korelasinya dengan Yesus? Nah, kita lihat. Tadi kan
Tamus, Yeskel ban. Nah, di kisah para rasul 17-18. Apa di sini tulis? Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Nah, bukan framing. Saya bacakan isinya apa Baal. Di sini penjelasannya. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati, atau Yesus dan tentang kebangkitannya dalam Yunani. Kata benda kebangkitan di dalam dapat diartikan sebagai nama apa sini? Dewi. Masya Allah. Ya bukan kata saya ya. Nah kita bisa cek nanti di sini Alkitab Sabda di sini. Nah di sini ya Alkitab Sabda ya. Cuman tadi saya screenshot kisah para rasul 17-11. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati, atau Yesus dalam tentang kebangkitannya dalam Yunani disebut namanya seorang Dewi. Oke. Jadi sudah terjawab. Mungkin karena saya udah masuk maghrib, saya izin turun, bukan turun, saya pargon dulu aja, karena 3 rakaat aja kita berjamaah. Jadi di sini sudah terjawab. Di mana pengikut Baal? Baal ini rajanya. Baal ini rajanya mempunyai anak Tamus. King of King, Baal nih, King of Iblis. Nah, anaknya Tamus, son of God. Nah, Yesus ini adalah Tamusnya. Jadi anaknya Baal. Nah, makanya Yesus bisa tunduk kepada iblis, dibawa-bawa di bukit itu ya, dibawa ke bukit, ke bait suci, dibawa-bawa ini, nggak tahu caranya gimana, karena memang di bawah kendali dari iblis, di bawah dari Tamus, Baal itu. Jadi sudah terjawab ya, bahwa siapa pengikut Baal atau pengikut Tamus itu? Ya Karesteng. Ya, terima kasih. Lanjut, Bang Jibril, mohon maaf, saya mungkin harus ini dulu, udah masuk maghrib. Baik, terima kasih, luar biasa. Ya. Ya, ini data udah tumpah-tumpah dari Bang Baal ya. Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ada di channel YouTube Panglima Proget Islam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril Assalamualaikum mau- warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar mau dibantah dulu menambahkan. aja, biar Ya, dibantah silakan dulu, atau dibantah dia dulu Bang Delon. dia sama bangun Pak narasi, Pendeta Muda. dia bangun Silakan. narasi agama mana yang pagan. Data yang dibawa Bang Baal ini seperti data yang onta yang lompat ke kiri kanan gitu loh. Jadi nggak ada korelasi. Jangan framing, lu bilang tadi awalnya jangan framing, sekarang lu framing. Silakan lu tampilin data aja, silakan. Ini bahasa saya loh. Dari tadi dibilang Yesus itu Dewi, saya tidak pernah bantah. Tolong host tuh yang adil. Karena apa saya bilang begitu? Karena dia tidak Ya, menjawab ya pertanyaan Delon, saya. saya akan adil kalau misalkan nanti Delon menampilkan data ya. Silakan Bang Delon. Sebentar ini kan dia bertanya ke saya kan narasumber Kristen. Saya mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan data yang benar, karena data yang diambil itu tidak punya riwayatnya. Artinya riwayatnya apa? Tidak punya keturunan. Keturunan apa? Umatnya tidak ada, saksi tidak ada. Sekarang siapa saksinya itu Tamus itu bangkit kembali kan tidak ada. Dan siapa juga saksinya Baal itu tidak ada. Kalau di kekristenan jelas saksinya ada Maria Magdalena, ada Maria, ada para penjaga kubur, ada. Dan sampai sekarang berdiri umatnya. Nah sekarang yang dia bilang, dia ambil dari pertama, ambil dari ini Hakim 6:31. Terus dia ambil lagi yang kedua dari Raja-Raja 22, 23. Lompat lagi ke Yeskiel. Jadi lompat-lompat, tidak fokus gitu loh. Bahas Bahal, dia lahirkan Talmus gitu loh. Maka saya bilang, narasumber ini tidak ilmiah. Dan saya tanyakan mana? Anjir, perdana Sumbernya mana? jam 4 sampai jam 5 nggak ada yang live Room Muslim. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, gitu loh. Jadi percuma. Waalaikumsalam. Percuma kalau saya ini bertanya tentang Bang Baal ini tidak ada yang menjawab sama sekali. Malah cocologi, malah framing gitu loh. Saya Delon. nggak begitu. Kalau misalnya Kalau bicara Delon. itu kan harus fokus. Kalau hakim-hakim, Iya. bahas hakim-hakim juga Iya. bahas dari alat-alat sebelumnya, bukan dari Gua nggak masuk. hakim ke raja-raja. Habis itu ke Buset. Yeskiel. Buset. Habis itu dia lari ke kisah para rasul. Jadi kan ini saya bilang ini metode unta lompat-lompat, saya bilang metode ini. Delon. Ini gua nggak masuk ke topik, coba gua kasih tahu kalau misalnya udah emosi misalnya atau udah marah, dilambatin ngomongnya. Kalau kecepatan kata-katanya kepotong-kepotong, orang nggak ngerti. Bukan Mas Kore, saya tidak marah, cuma saya kan menjelaskan tuh hanya. Nah ini kan kalau lu sabar kan jadinya pelan kan ada ininya. Jadi kata-katanya tuh apa apa sih namanya akulturasi apa sih namanya? Bang Kores izin Bang Kores ini Pak benar, Pendeta nggak Muda Leonard baru datang kemarin, dia nggak jadi datang karena ada pelayanan. Oh iya, mantap. Ya, itu lanjut sama Baal, gue cuma ngasih tahu itu doang. Lanjut. Mas Kores, itu Enggak, kan Bang itu Baal lagi. udah mau maghrib. Artikulasi, iya bener, itu dia. Sekarang giliran Bang Jibril dulu ya, sebelum ke Bang Kores ya. Bang Jibril dulu. Enggak, gue mau maghrib, lanjut aja. Gue cuma ngomongin Delon, kasihan dia ngomong ini belibet.
bukan emosi Mas Kores, ini kita ngomong nih karena memang apa ya, karakter kita suara begini, bukan kita emosi ya. Sabar ya, di sini lagi azan ya. Coba yang lain dulu ya. Lagi azan. Ya, mungkin Bang Jibril mau menambahkan. Silakan dulu Bang Jibril. Sebelum maghrib. Iya, jadi sebenarnya kita mau bangun narasi kalau agama mana yang pagan, betul nggak, Bang Delon? Ya, di sana lagi azan Bang Delonnya, Bang Jibril. Oke. Dilanjut aja. Ya udah, ini dibantah aja deh kalau ada memang bantahan. Ya. Yang erat banget dengan kepaganan ya. Ini kalau kita lihat nama kitab suci Bang Delon. Ini saya buka dari World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, featured partner dari UNESCO Archive, United Nations Educational, ya. Jadi ini dari PBB datanya. Di sini dibilang Byblos ini nih, saya translate. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi kitab suci kalian bernama Byblos, dalam bahasa Inggris Bible, itu berasal dari kota pagan, kota dewa-dewa. Ini masuknya di sini. In an Egyptian mythology, Byblos ini kotanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa Baal, habis itu dewa Horus. Jadi nama kitab sucinya aja berasal dari kota para dewa, ya. Di sini ada, tadi kita baca dewa Horus di Byblos ini. Kita buka nih, masih di World History of Encyclopedia. Ini dari PBB ya. Kalau mau bantah silakan ngobrol sama orang UN. Nah, di sini dibilang kalau dewa Horus ini ini Horus, ini Isis, ya. Mereka Tuhannya memang bertiga seperti ini. Ini kalau saya buka, saya translate, keluarga ilahi dari Mesir kuno. Memang Tuhannya bertiga seperti ini. Ini sang sumber. Mirip boy band ya. Iya, seperti boy band, nggak pernah solo kalir. Habis itu di sini ada, ini ditemukan 3000 tahun sebelum Masehi. Ini kalau saya gedein gambarnya, bisa dilihat ya figurinnya. Nah, menariknya, saya lihat ada beda ya. Beda. Ini sampai kepalanya beda. Dan di sini saya ambil dari Aletheia, ini dari situs kekristenan. Rupanya sampai ininya pun dibaptis patungnya. Ini dewa Horus. Ya, habis itu dari konsep ketuhanan dan kitabnya. Habis itu kalau ngerasa cocokologi, oke. Kita baca Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam kita, hidup kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, atau Theos juga. Ya, ini keturunan Theos berarti ya. Penasaran dong? Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Pujangga-pujangganya ini siapa nih? Ya, begitu kita baca bahasa Inggrisnya, for in him we live and move and have our beings, as a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Ya, for we are also his offsprings. Seperti pujangga-pujanggamu katakan, kami adalah anak keturunannya juga. Begitu kita cari tahu ini dari mana,
Pujangga-pujangga mana sih? Kita lihat nih, ada buku 3 abad sebelum Yesus. 3rd BC. Penulisnya Aratus, bukunya namanya Fenomena. Rupanya di sini dibilang seperti yang selalu Zeus perlukan, for we are also his offsprings. His offsprings. Rupanya ayat ini seperti yang telah juga dikatakan pujangga-pujanggamu, ini rupanya penyembah Zeus, sebab kita ini dari keturunan Theos juga, keturunan Zeus juga. Dan ini jelas mengutip, nggak percaya juga, cocokologi. Kita buka dari Bible Hub, sama, Kisah Para Rasul 1728, Bible Hub-nya aja setuju bahwa ini memang from Zeus begin. Ini dari Bible Hub. Penyembah Zeus dikutip. Habis itu Zeus ini lahir di goa. Iya kan? Ini Zeus nih lahir di goa. Kita cek. Ini datanya dari UNESCO World Heritage Conventions, PBB. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus. Begitu kita scroll ke bawah. Nih. Saya translate. Kok nggak bisa ditranslate? Oh waduh, PBB-nya nggak bisa ditranslate, coy. Ada. Nah. Wih, nggak bisa ditranslate. Bodoh ah. The original basilica, gereja basilika yang didirikan abad 4 tahun 339 oleh Saint Helena. Bagian yang survive di bawah tanah telah diatur sedemikian rupa dan dilindungi dan dikuasai oleh dengan view goa. Jadi Yesus, ini kalau kita lihat fotonya, lahirnya di goa. Ini datanya dari UNESCO. Nomor 1, tempat lahirnya sama seperti Zeus. Ayatnya ngutip pagan. Tempat meninggalnya sekarang, Firm Fellowship of Israel. Ini dari keisraelan. Tempat meninggalnya sekarang kita cari tahu. Saya translate. Kemudian pada abad keempat, loh, saya pikir Yesus ini abad 1 apa abad 4? Bingung nih. Tempat lahirnya ketemu abad 4, tempat meninggalnya ketemu abad 4. Ibu Konstantinus, Helena berarti sama ya, yang menemukan tempat lahirnya juga ya. Tadi di sini Saint Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Berarti tempat lahirnya, tempat meninggalnya Saint Helena yang notabene-nya penyembah Zeus yang menemukan. Habis itu ini dari Catholic Education Resources. Ini dari Katolik edukasi. Rupanya yang menemukan salib Yesus juga Saint Helena. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Karena itu lukisan-lukisan Saint Helena selalu memegang salib. Tuh ada yang di bawah bilang, mana ada lahir di goa? Ini data PBB. Kocak data PBB ya. Siap. Habis itu kita ke bapak gereja namanya Justin Martyr. Di bukunya, ini bapak gereja abad 1 abad 2 ya. Di bukunya di chapter 21-nya kita baca nih. Chapter 21. Saya translate aja ya, bahasa Indonesia semua ya, jadi enak bacanya.
Nggak terima ya? Tuhannya lahir di gua ya? Aduh, belajar lagi makanya. Nah, di sini. Dan ketika juga mengatakan bahwa Sang Sabda atau Sang Firman yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persetujuan seksual, bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Jadi Bapak Gereja aja bilang yang dia bawakan tidak berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai putra-putra Jupiter. Jadi Bapak Gereja abad 1, abad 2 aja bilang yang diajarkan itu tidak berbeda dengan putra-putra Jupiter. Zeus itu ini ya, panggilannya Jupiter. Ya, silahkan kalau ada data pembanding dari PBB, UN atau dari mana, silahkan. Ya, baik, silakan Bang Delon atau Pak Pendeta Muda Leonard ya. Ini buat Bang Bandru, tolong Bang Bandru profilnya diganti dulu pakai profil yang biasa ya, karena profil konten kreator udah tidak diizinkan untuk dipakai lagi oleh pihak API ya. Bang Bandru, silakan diganti dulu profilnya. Baik, silakan Pak Pendeta Muda atau Pak Delon. Ahimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahimoto. Halo, Maaf ya Bang Bandru, saya turunin. Ya, ini data yang dibawa Bang Jibril ini tidak nyambung menurut saya, karena paganisme itu adalah kepercayaan yang menyembah alam dan banyak dewa. Sedangkan kekristenan tidak menyembah alam dan tidak menyembah banyak dewa. Ini bagi saya agak sedikit mabuk kayaknya. Mungkin mabuk dalam perjalanan mungkin ya. Karena paganisme sendiri itu artinya kepercayaan yang menyembah alam, juga banyak dewa-dewa. Sedangkan Yesus kan tidak digelar dewa. Oke, kalau mau dibilang dewa, tunjukkan dewa siapa atau dewa mana yang pernah membangkitkan orang mati dan yang pernah berbuat seperti Yesus. Tunjukkan, gitu loh. Dan tidak nyambung, sama sekali tidak nyambung. Hampir mau 5 menit penjelasan ini tidak ada yang nyambung. Baik, yang serupa dengan yang serupa dengan Yesus ya. Sabar. Oh, oke. Belum. Ini belum. Terus tentang tadi, ini Jupiter ini lahir di gua. Data di mana yang mengatakan Jupiter ini sama dengan Yesus? Apakah Jupiter itu lahir mati bangkit seperti Yesus tanpa orang tua, terus akan datang kembali ke dunia? Adakah seperti itu? Tidak ada. Jadi apa yang dibawa Bang Jibril ini menurut saya seperti orang mabuk yang datang mempresentasikan dia punya kepribadian gitu loh. Dan semua framing. Karena kalau mau bilang pagan, ya itu menyembah alam. Menyembah alam apa? Menyembah matahari, bulan, bintang, banyak dewa ini kan banyak. Itu paganisme. Sedangkan Kristenan tidak menyembah alam, tidak menyembah ini banyak dewa, tidak. Kita hanya menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus saja itu. Makanya kenapa orang Katolik selalu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita tidak pernah tidak pernah yang seperti yang digambarkan sama Bang Jibril ini sangat-sangat mabuk, kayak mabuk tingkat tinggi gitu. Jadi saya tidak meyakini dan tidak ada korelasi antara Yesus dan Baal. Tadi pertanyaan saya dengan Bang Baal pertama kan tidak dijawab juga. Literasi yang diambil juga abad keberapa itu tidak ada. Sejarawan siapa yang berbicara itu tidak ada. Terus tiba-tiba bilang, cocologi ambil dari ini hakim-hakim lari ke raja-raja. Raja-raja lari ke Yeskiel mungkin langsung ke poinnya aja Bang Delon untuk membantah bahwa Tuhan Anda pagan atau bukan ya. Lari ke poin aja ya. Kekristenan itu tidak pagan karena apa? Tidak menyembah dewa-dewa dan roh-roh. Sedangkan pagan lampirkan dengan data dan roh dan dewa. Kita tidak menyembah dewa, Pak. Gitu. Jadi saya to the point aja, kekristenan sesuai dengan yang Abang kabarkan tadi itu orang mabuk. Jadi kami tidak menyembah Allah dan tidak menyembah dewa gitu. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu ya. Ya baik kita tengahi ya biar nggak ini, soalnya ini hanya modal congor. Mungkin Pak Pendeta Leonard mau menjelaskan, silakan Pak Pendeta. Jadi gantian Delon, Tante Delona gantian gantian ya. Silakan Pak Pendeta, silakan. Oke, mungkin yang congor itu Baal itu yang korelasinya sambung menyambung tanpa jelas. Janganlah dibilang congor. Ini kan
Saya kan sumber Kristen. Ya udah. Ini giliran Pak Pendeta muda, Pak Delon. Di mute dulu Pak Delon. Mohon maaf ya, di mute dulu. Silakan Pak Pendeta. Oke, karena saya tidak ikuti sebenarnya tadi dari awal apa sebenarnya tujuan perdebatan agama Kristen dan Islam ini, yang siapa sebenarnya yang agama pagan gitu. Tapi menurut saya begini saja sih. Konteks keagamaan kita sekarang kalau dirunut berdasarkan sejarah dan konteks, ya kita kan tahu agama Kristen itu muncul di tengah-tengah kebudayaan Romawi dan Yunani dan berkembang di sana. Pengaruh ini memang tidak akan bisa kita hindari sampai kapanpun, karena memang agama kekristenan itu muncul dan berkembang mulainya dari sana. Bahkan ada juga ini menyangkut tentang sejarah dan konteks yang mau kita yang sedang diperdebatkan tadi, yaitu menghubungkan tentang gimana konsep keagamaan Kristen diadopsi dari paganisme, begitu kan? Begitu tadi ya, apa nih ya, penjelasan dari Bang Baal dan siapa itu tadi ya? Bang Jibril. Bang Jibril. Nah, oke, dari segi konteks sejarahnya memang agama Kristen sudah saya bilang tadi kan berkembang dalam konteks sejarah yang kompleks dan termasuk juga termasuk berinteraksi dengan agama lain, atau ada beberapa kesamaan dengan beberapa agama lain. Tapi sebenarnya yang menurut saya bukan itu dari substansinya, karena memang perdebatan kita selama ini antara Kristen dengan umat lain itu adalah di mana umat Kristen itu sering kali disebut agama yang mengadopsi unsur-unsur paganisme itu. Karena apa? Yang sering poin-poin yang sering ditonjolkan sebenarnya adalah tentang perayaan Natal, Paskah, penyalipan, tentang malaikat dan roh dan segala macam. Memang kalau ada bahasa tadi cocokologi, mungkin saja bisa terjadi cocokologi, atau kalau bisa dibuktikan secara fakta dan sejarah bisa saja ada data-data memang yang mendukung soal itu. Hanya saja begini, kalau kekristenan yang sekarang diimani oleh orang Kristen lebih ke substansi menurut saya. Jadi ke makna kekristenan itu sebenarnya. Contoh begini, kenapa saya bilang begitu? Inti dari penyembahan itunya sekarang. Contoh, kalau hanya medianya saja, contoh media penyembahan bangsa pagan, menyembah batu, menyembah. Pak Pendeta izin sebentar aja Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau bisa bantah kalau Kristen itu bukan pagan, itu lebih baik Pak Pendeta. Ya, tinggal dibantah aja Pak Pendeta bahwa Kristen itu bukan ajaran pagan. Silakan. Iya, saya kan mau runut dulu tadi dari konteks sejarahnya ya, supaya karena aku nggak dengar tadi dari awal perdebatannya gimana, kenapa sampai ada kesimpulan bahwa Kristen itu adalah agama pagan, kan saya nggak dengar tadi. Nah, maksudku begini, kalau dilihat dari segi konteks dari sejarahnya, memang sudah saya bilang kekristenan itu berkembang di tengah-tengah orang yang menganut paham paganisme, kan itu. Jadi tidak mungkin orang Kristen bilang, bahkan saya pun tidak menyangkal bahwa ada kesamaan dalam tata upacara di kekristenan dan agama paganisme. Ada memang kesamaan, tapi menurutku substansinya daripada ajaran agama itu. Kalau Bang Delon tadi sudah bilang, kalau penyembahan pagan itu hanya sudah jelas bahwa itu penyembahan kepada alam dan sebagaimana lainnya, dan menyembah objek-objek yang lainnya gitulah, yang berkaitan dengan bulan, bintang, pohon, alam segala macam. Yang menurut saya seharusnya kita berbicara kepada konteks yang sekarang, yang sebenarnya kekristenan sekarang kalau dibilang agama Kristen adalah agama pagan. Dari segi apa disebut pagan? Apakah hanya karena
di Kristen juga ada unsur-unsur paganisme seperti contoh tadi yang saya bilang, mencocokologikan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember atau Dewa Matahari lahir juga di 25 Desember begitu. Kan itu menurut saya, maksudku ya kalau mungkin unsur-unsur itu ada kesamaan, tetapi kan yang substansionalnya adalah penyembahan itu sekarang berorientasi kemana atau berkiblat kemana. Oke, mungkin gini, poinnya gini ya Pak Pendeta, mungkin kata Pak Iya, Pendeta biar saya tadi. tanggepin aja, Ken. Iya, langsung Bang Ken. tanggapi. Iya, berarti ada dua orang yang saya mesti responnya. Satu, untuk Delon di mana Yesus itu kepaganan Yesus dan seterusnya ya. Baru saya ke pendeta, Pak Pendeta ya. Sebentar ya Pak Pendeta ya. Oke, silakan. Di sini ada Dewa Atis. Dewa Atis ini saya translate, dia anggap sebagai anak tunggal, logos, firman dan penyelamat yang dibunuh demi keselamatan umat manusia. Ini Dewa Atis ya, jangan ketuker-tuker ya. Habis itu ini Atis berperan sebagai putra ilahi dan bapa. Ini Atis ya, kita jangan ketukar-tukar. Habis itu yang tadi 3 hari bangkit, dan setelah 3 hari Atis dibangkitkan pada tanggal 25 Maret sesuai tradisi sebagai dewa yang maha tinggi. Jadi kalau meninggal bangkit, nah ini Atis. Habis itu kita ke Mitra ini Mitra ya. Dan ini ada detailsnya, mana detailsnya? Nah ini detailsnya. Nah, ini tempat lahirnya. Bayi itu dibungkus dengan, ini Mitra ya. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di palungan dan dihadiri oleh para gembala. Ini kalau saya lihat Lukas 27, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di Mitra ya. Saya baca Mitra nih. Habis itu, nah ini translate. Mitra dipandang sebagai gembala yang baik, jalan kebenaran terang, penebus, juru selamat, Masias. Ini Mitra ya, kita jangan ketukar-tukar. Nah, nih Mitra emphasize baptism, baptis tuh. Habis itu kita ke Dewa Dionysius. Ini masih ada noise. Ini siapa sih? Pak Pendeta, maaf saya mute dulu. Iya, saya mute dulu ya. Habis itu ini kita Dionysius, Dewa Wine. Dia adalah putra Bapak Surgawi. Habis itu, nah, Dionysius adalah seorang guru keliling yang melakukan keajaiban. Nah, ini yang paling keren nih, Dionysius. Ya, kita lagi ngomongin Dionysius ya. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, Alfa dan Omega. Dionysius. Habis itu ini dia diidentikan dengan domba atau anak domba. Ya, ini Dionysius. Kenapa cocok? Karena dia orang Romawi dan bahasanya pakai Alfa dan Omega. Itu untuk Delon. Dan untuk ini Pak Pendeta, saya suka nih Pak Pendeta. Kita langsung ke substansi dan ajaran dan penyembahan ya. Pak Pendeta asik nih. Jadi kalau Pak Pendeta pasti lebih lebih literatur. Jadi kita pakai literatur yang lebih teratur. Pak Pendeta tahu kan kalau pendiri Tritunggal atau Trinity itu namanya Tertullian dan Theophilus. Bapak kalau tahu Tertullian ini lahir di Kartago. Ini saya ambil dari Learned Religions. Lahir di Kartago, nama asli dia Cointus Septius Florens Tertullianus. Ini tentang Kristiani dia. Dia lahir di 145 ke 160 dan dia masuk Kristen di tahun 200. Di tahun 200 berarti 50 tahun pertama dia ini agamanya pagan. Dan dia adalah Bapak Tritunggal. Agama Bapak bisa baca. Agama yang dia anut sebelum masuk Kristen di umurnya yang 50 itu namanya Capitolin Triad. Ingat ya, Capitolin Triad 3. Nah, kalau kita buka dari Atlas Obscura, agama namanya Capitolin Triad. Ini dari abad 1 abad 2 di Romawi.
kita bisa lihat ini tadi nih, King of Gods, raja dari segala raja, namanya Jupiter. Itu yang tadi saya bahas. Justin Martyr juga setuju kalau ajaran yang dia bawa tidak berbeda dari putra-putra Jupiter. Nah, ini putra-putra Jupiternya. Nah, jadi rajanya ini bertiga, Jupiter, Juno, dan Minerva. Minerva, the goddess of wisdom. Saya translate ya. Minerva, dewi kebijaksanaan. Nah, Pak Pendeta, kalau saya langsung ke Theophilus punya, dia yang mengusung Tritunggal. Dia bilang ketuhanan Tritunggal itu dari consisting of God, His Word, and His wisdom. Minerva, the goddess of wisdom. Tuhannya sama-sama tiga nih Pak. Jadi keluar dari Kapitolin Triad, Tertullian malah masukin jadi di Kristen malah jadi Bapak Gereja, jadi pengusung Tritunggal. Jadi kalau mau ke substansi Pak, di situ substansinya Pak. Kalau di Islam Nabi Muhammad justru datang untuk menghancurkan pagan-pagan. Tapi kenapa gereja abad 1, abad 2, abad 3 malah mengadopsi ketuhanannya pagan-pagan ini Bapak Pendeta? Silakan. Ya, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta Leonard. Udah saya undang. Pak Pendeta. Oh, mungkin Pak Pendeta lagi butuh asupan gizi untuk membantah data dari Bang Jibril. Masya Allah ya. Mohon maaf, di sini juga lagi azan. Mohon maaf ya. Ya, Pak Pendeta boleh sholat 3 waktu dulu, boleh 3 rakaat boleh. Enggak. Ya, lanjut. Oke, bentar. Ya, mungkin lagi cari data ya Pak Pendetanya. Ya, buat teman-teman yang di Panglima Polgetisa, Masya Allah, syukron. Waalaikumsalam, ida parida, Masya Allah. Bang Ya, Jibril, Delon. ya ini tidak menjawab lagi karena sudah lari ke Tidak menjawab, itu data udah tumpah-tumpah, tidak menjawab. Dasar Tante Delona. Sebentar karena saya tadi awal berdebat tentang Baal, sekarang sudah lari ke mulai Minerva ke Dionysius ke apa ke nanti ujung-ujungnya dinosaurus. Saya udah curiga ini. Mulai dari dewi-dewi ini, dewa anggur lah, dewa apa tidak jelas. Saya tidak masuk akal data ini karena lari dari ini Baal, lari ke Mitra. Mitra lari ke Dionysius. Dionysius terakhirnya Minerva. Takutnya ujungnya nanti dinosaurus gitu loh. Ini saya jujur ya, saya tidak masuk akal gitu. Jadi tidak sesuai dengan substansi gitu loh. Iya udah, kalau IQ abang terlalu rendah untuk menangkapnya, nggak apa-apa bang, turun Justru aja. menghafal tuh bang, IQ paling rendah tuh menghafal. Saya tidak menghafal bang, saya tidak pernah menghafal. Enggak, ini kan abang nggak Menghafal menangkap IQ nih paling apa yang saya kasih bukan, tahu. Ini data karena dari disamakan, PBB, Bang. Disamakan UN, World History of paganisme. Encyclopedia. Kalau memang terlalu berat untuk Artikel, abang, Bang. Artikel iya kalau kenapa terlalu sih? berat untuk abang, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah Enak bang juga. di sini enak, jadi kita bisa bisa meluruskan. Enggak, iya abang dari tadi Orang-orang nih 45 menit kita terakhir. luruskan. Iya, ini 45 menit terakhir abang satu data, abang nggak ada kutip, nggak ada ini, nggak ada itu. Saya udah kasih data. Jadi tadi. nggak ada Paganisme literatur itu sama adalah sekali, nggak ada menyembah alam dasar dan sama tidak sekali. dewa. Sedangkan Kristen itu tidak Aduh, menyembah dewa, tuh kan. tidak menyembah alam. Itu Comel Bang. banget, sumpah. Ya. Maaf, Bang Ken Santang, saya nggak. Ya. Turun IQ saya 3 setiap 15 menit ngobrol sama orang kayak gitu, maaf. Lebih enak saya ngobrol sama Pak Pendeta. Ya, setuju itu. Tante Delona itu cuma modal congor ya, nggak ada data, nggak ada apa. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta dibuka lagi mute-nya. Kedengaran nggak ke situ aja nih, mengganggu nggak? Ya udah, kita tunggu aja Pak Pendeta, nggak apa-apa, santai. Enggak, maksudku kalau tidak mengganggu sih nggak masalah. Saya Nggak mengganggu sih, nggak apa-apa. Oh, oke. Supaya sekalian juga kalian mendengarkan azan di sini. Soalnya gereja kita di depannya pas pula musola sih, tapi pas pula toanya lebih besar dari masjid raya. Masjid raya di Ya, dekat nggak kita. apa-apa, nggak kedengeran Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta benerasi langsung. Oke. Jadi gini, kalau dibilang Bang Jibril tadi, kenapa kekristenan tidak menyingkirkan paham paganisme
malah terkesan mengadopsi ya. Ya memang sudah saya bilang di awal tadi, kekristenan tidak sepenuhnya menyingkirkan paham-paham paganisme dalam bentuk praktek keagamaan, karena alasan historisnya begini. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa dari konteks budaya, agama Kristen itu muncul di tengah-tengah budaya Romawi dan Yunani yang dipengaruhi oleh paganisme, kan itu. Baru interaksi budaya antara pengikut-pengikut Yesus dengan pengikut. Bentar, Bang Jibril dan moderator, saya izin sholat maghrib dulu ya. Lanjut. Siap. Oke, jadi penyebaran kekristenan atau Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus harus melibatkan interaksi dari berbagai budaya, termasuk juga budaya di kalangan paganisme. Ini bertujuan untuk apa? Ya, alasan praktisnya menurutku sih memudahkan penyebaran Kristen dan juga mengakomodasi tradisi lokal yang kayak tradisi lokal itu seperti kebudayaan di paganisme yang bisa mempermudah integrasi masyarakat Kristen atau pemahaman Kristen ke dalam masyarakat. Itu pernah dilakukan Rasul Paulus juga kalau nggak salah di Athena ya, yang waktu itu dia melihat begitu banyak orang mempersembahkan persembahan kepada patung-patung dan kepada dewa-dewa mereka. Nah, satu waktu Paulus melihat ada mereka mempersembahkan persembahan atau mengucapkan doa atau apa itu, menyembah kepada, ada di satu patung itu ditulis di situ, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Paulus bilang, saudara-saudara sekalian yang ada di Athena, nah ini saya mau ceritakan, kalian mempersembahkan begini-begini kepada Dewa ini. Nah, saya mau mengenalkan Allah yang kalian kenal ini. Nah, maksudnya, jadi saya pikir kenapa Paulus gak bilang langsung, hei penduduk Athena, yang kalian melakukan ini adalah salah, paganisme ini sesat, di hadapan Allah akan mendatangkan murka sama kalian. Kenapa Paulus tidak bilang begitu? Lah, dia malah bilang, ayah, ini saya mau kenalkan Tuhan kalian yang kalian tidak kenal ini. Ini namanya Yesus, begini-begini. Nah, menurutku itu alasan praktisnya kenapa kekristenan tidak menyingkirkan praktek-praktek paganisme, jadi terkesan diadopsi, tapi bukan esensi dari dalam konteks penyembahannya. Jadi kayak budaya-budaya yang bisa diakomodir di dalam kekristenan, yaitu akan dimanfaatkan Kristen untuk penyebaran Injil, untuk mempermudah, atau alasan praktisnya begitu. Jadi contoh kayak sudah saya bilang tadi, hari hari Natal itu kan ada yang bilang itu tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari dan ini segala macam. Lah, kalau misalnya menurut riset dan penelitian bapak-bapak gereja pun bilang, ya, kelahiran Tuhan Yesus pun tanggal 25 Desember. Saya belum mengetahui secara terperinci bagaimana bapak-bapak gereja sampai memutuskan itu adalah tanggal yang akurat, tanggal 25 Desember. Tapi paling tidak itu kan sudah menjadi sesuatu yang pasti di research atau diteliti dengan baik sampai diputuskan tanggal 25 Desember itu kita tidak apa-apa membuat itu, menetapkan itu sebagai tanggal kelahiran Tuhan Yesus, selagi itu tidak mengganggu substansi penyembahan kita kepada Allah. Nah, kalau kita ruduk lagi ke perjanjian lama, sebelum kekristenan ada, itu kan sebenarnya hanya melanjutkan dari konsep-konsep perjanjian lama yang mengakui nilai-nilai moral atau nilai-nilai spiritual di dalam perjanjian lama yang juga ditemukan dalam paganisme. Contoh, penyembahan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu kan memang kekristenan sudah didahului melewati hal-hal itu, yaitu bangsa Israel sebelum mereka menjadi atau rasul-rasul sebelum Yesus Kristus, kan nenek moyang mereka atau bangsa Israel itu hidup
di zaman orang-orang yang sangat kental dengan paganisme. Jadi di satu sisi setelah kekristenan sudah masuk dalam pemahaman yang benar bahwa substansi keagamaan mereka, itu kekristenan kita bilang sekarang, adalah sudah mengacu kepada kekristenan yang menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudusnya itu. Jadi menurutku kekristenan itu sudah menguduskan unsur-unsur paganisme dengan memberikan makna yang baru. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah makna dari simbol-simbol paganisme itu yang bisa diadopsi atau bisa diterima, diakomodir di kekristenan, itu akan menjadi sesuatu makna yang baru yang akan menghidupkan atau meluruskan pemahaman paganisme dari simbol-simbol lama yang dimana Allah ini Tritunggal di paganisme itu adalah untuk penyembahan berhala. Itu diadopsi atau diakomodir kekristenan dengan iman bahwa ini pemahaman yang baru dari pemahaman pagan yang lama itu. Artinya meluruskan. Menurut saya adalah tidak masalah kalau, atau mungkin bahkan ada pendeta yang tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa mengakomodir paganisme selagi itu bisa diakomodir dengan keimanan Kristen, tidak menciderai substansi penyembahan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya itu sih dari pendapat saya. Siap. Ini saya biar saya bernarasi ya untuk membantah. Jadi waktu Rasulullah ditunjuk di Mekah, di situ banyak kaum-kaum pagan yang menuhankan perantara-perantara, menggunakan berhala-berhala. Itu justru Rasulullah membersihkan dari semua itu, bukan mengadopsi, mengambil. Habis itu kitab sucinya malah mengutip kaum pagan. Justru Rasulullah datang menghancurkan. Jadi di Islam sama sekali nggak ada kepagan-paganan. Justru yang selalu dituduh kepada kami kalau kami tawaf di Ka'bah itu pagan dan seterusnya. Jadi kalau saya cari tahu nih Pak, kalau Pak Pendeta pasti tahu dong soal Second Temple yang dihancurkan tahun 76 Masehi. Ini Second Temple mereka mestinya orang Yahudi punya. Nah di sini begitu saya buka dari Sefaria, ini saya buka dari Misnah Sukah nomor 5. Di sini mereka membahas soal kalau mereka punya Bait El. Saya translate. Setiap hari mereka mengelilingi, ini original teksnya bahasa Hebrew ya. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi Bani Israel atau agamanya Yehosua itu kalau mereka punya Bait El, mereka disuruh tawaf sebanyak 7 kali. Tebak siapa yang nggak punya tawaf? Agama yang nggak punya tawaf. Pagan, penyembah Mitra, penyembah Horus, penyembah dewi-dewi, dewa-dewa itu nggak punya tawaf dan nggak punya Bait El. Ya, jadi kalau ke sana dan minum-minum darah juga. Kalau ada yang tahu soal minum-minum darah Tuhan, itu memang ini gelasnya, ini gelas cawannya. Kita bisa lihat ya, ini dari yang minum-minum darah nih, dari komunion sampai gelasnya aja 11-12. Nah ini drinking blood of Osiris, wine, the lunar Osiris Easter. Nah jadi Pak Pendeta, kita langsung tektokan aja deh. Jadi saya punya bagan di sini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 agama Pak Pendeta. Di sini ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada paganism. Sekarang kita tanya, Yahudi, mereka punya kiblat nggak? Mereka punya kiblat. Kalau saya Google di sini, Jews praying, Yahudi berdoa, mereka punya kiblat itu ke dinding ratapan.
or Wailing Wall atau di Eastern Wall, karena Bait El mereka hancur dan ada sisanya. Mereka punya kiblat Eastern Wall. Islam punya kiblat nggak? Ini Bang Vincent, noise. Bang Vincent. Yahudi punya kiblat Eastern Wall, Islam punya kiblat Ka'bah. Kristiani kiblatnya di mana, Pak? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ya. Iya, kiblat Di Roma ajaran ya? Bapak. Bukan. Iya. Kiblat ajaran Bapak kemana, Pak? Kalau arah berdoa atau arah salat? Nggak ada, karena nggak sama. Kristen nggak ada kiblat. Nggak ada ya? Jadi nggak ada. Jadi kalau kita tanya pagan, mereka juga nggak punya. Kita tanya Yahudi lagi, Tuhannya kelihatan nggak? Yahudi menjawab, Tuhannya nggak bisa kelihatan. Islam ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan. Kalau kita tanya Kristiani, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Ya, Tuhan Kristen bisa kelihatan karena dia nampak pada orang-orang yang benar. Mantap. Tuhan kan hanya nampak Terlihat pada ya? orang-orang yang benar. Ya, sama seperti pagan, Tuhannya terlihat juga. Yahudi, kitab sucinya berbahasa apa? Berbahasa nabinya. Islam, kitab sucinya berbahasa apa? Berbahasa nabinya. Kristiani, kitab sucinya berbahasa apa? Original text ya? Perjanjian baru. Aramik. Perjanjian baru, Bang. Aramaik perjanjian lama. Oh, kurang tahu sekarang. Coba jelaskan bahasa apa. Greek, Yunani, Bang. Jadi Greek ya, penyembah Terus dewa apa Zeus yang salah juga di situ? Greek. Nggak ada salah. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Greek. Habis itu Yahudi, ada kitab sucinya, ada supportnya, namanya Talmud. Islam, kitab sucinya ada supportnya, namanya hadis. Kristiani, kitab sucinya supportnya apa, Pak? Support apa sih? Nggak ngerti. Berarti Bapak nggak tahu. Pak Pendeta, supportnya nggak ada ya? Halo, Iya. udah tersambung? Udah tersambung. Halo. Iya. Terdengar, Oh, Pak? Terdengar. saya ketinggalan tadi yang ditanya itu, katanya di Islam tidak apa ya, Muhammad malah menghancurkan paham-paham paganisme ya. Iya. Bukan menyerap. Wah, iya, bukan mengakomodir ya. Tapi maksudku begini. Kan dari segitu banyaknya ritual-ritual atau acara liturgis paganisme, saya kira hampir di semua agama ada kesamaan. Oke lah, saya perhalus bahasanya, tidak mengadopsi, tapi lebih ke mengakomodir apa yang mirip. Contoh ya, saya kira kalau saudara bilang tadi Islam menghancurkan seluruhnya, bahkan menolak segala sesuatu yang berdekatan atau mirip dengan paganisme, itu adalah, saya kira tidak semua, bahkan di Islam pun ada. Mohon maaf kalau saya salah ya. Itu proses mengelilingi Ka'bah itu bagian dari ritual keagamaan atau tidak? Wah, berarti memang nggak nyimak. Oke, saya terangin lagi ya, Pak ya. Jadi kalau tawaf itu disebut dengan Bapak sebut dengan pagan. Jadi kalau Bapak tahu dong, kalau Yahudi punya namanya Second Temple. Second Temple kan bentuknya seperti ini, Pak. Iya. Nah, kalau kita buka di kitab fikih mereka dari Sefaria di Misnah Sukah 4 di nomor 5, ini kitab mereka ya, Pak. Ini kitab fikih mereka. Kalau mereka punya Bait El, ini saya translate nih, Pak. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali.
Berarti Yahudi di kitab fikihnya kalau mereka punya bait El, mereka disuruh tawaf juga, Pak. Tawaf itu kan mengelilingi sebanyak 7 kali, Pak. Jadi Iya. kalau Bapak mau bilang Islam tawaf itu 7 kali, Yesus juga berarti melakukan tawaf, Pak. Iya, iya, Jadi maksudku begini, tawaf itu ajaran Nabi Ibrahim ke Ishak dan Ismail. Begitu, Pak Pendeta. iya Jadi maksudku kita kan berdebat tadi bagaimana Islam itu tidak mengadopsi atau tidak mengakomodir hal-hal yang bersamaan atau mirip dengan ritual atau liturgis paganisme kan gitu kan. Nah maksudku di paganisme juga kan ada ritual-ritual begitu mengelilingi kuil. Maksudku coba di pagan mana Pak yang mengelilingi kuil Pak? Karena setahu saya tawaf itu diajarkan ke Bani Israel dan Islam, bukan ke pagan. Agama pagan nggak ada tawaf Pak. iya makanya saya bilang bukan mungkin dalam istilah bukan tawaf di pihak paganisme, tapi artinya begini yang saya sampaikan. Oh, mungkin Bapak samain sama yang joget-joget ya Pak ya. Kalau pagan itu joget-joget nggak? Iya betul. Kalau pagan joget-joget Pak, tapi nggak tawaf, nggak ngelilingin kuil. Pagan kalau memang setiap hari Minggu dia joget-joget Pak. Betul, saya setuju itu. Bukan, itu gimana? seperti begini. Saya bingung di perjanjian lama itu juga bangsa-bangsa yang tidak menyembah kepada Allah itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan suatu ritual mereka akan berkeliling mengelilingi kuil mereka. Iya, pagan yang mana nih Pak? Ya apa nama pagan ya pokoknya yang tidak berkaitan dengan Yudaisme dan kekristenan dan paham kalau saya enggak kalau Zoroaster mereka itu joget-joget ngelilingin api, betul, mereka joget-joget nyanyi-nyanyi. Habis itu kalau Zoroaster itu penyembah api, itu rajanya Naja Nimrod dan segala macam deh. Habis itu kalau mereka nyembah pohon itu dikelilingin pohonnya, joget-joget juga. Nah tapi kalau agama Samawi Pak, seperti Yesus atau Yehosua di abad 1, begitu waktu mereka punya bait El, saya terangin sama Bapak tadi di kitab fikih mereka, itu mereka menjelaskan bahwa bait El ini atau rumah Tuhan mereka ini memang mesti ditawafkan 7 kali. Sama seperti dalam Islam dari Nabi Ismail alaihissalam diturunkan ke Nabi Muhammad memang mesti tawaf 7 kali. Ini ini Pak Pendeta tahu kan? Atau enggak? apa itu? Karena kalau Bapak bilang ngelilingin bait El itu pagan ya berarti Yehosua ajarannya pagan dong. Nah itu tadi kalau saya bilang kalau sudah masuk ke dalam substansi bisa masuk ke dalam rimalis negara yang ditakuti oleh itu apa itu ya? Siapa itu? Ini Bang Leonard nih. Nah, yang saya mau tekankan tadi kan, ya terlepas dari seperti statement saya sebelumnya, ya memang di kekristenan tidak 100% mengadopsi tentang atau membuang paham-paham paganisme, apalagi berkaitan dengan ritual atau kegiatan-kegiatan yang mirip seperti pagan. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan patung-patung yang disebut orang Athena kepada Allah yang tidak dikenal, sehingga Rasul Paulus menggunakan itu sebagai media untuk mengenalkan kekristenan kan gitu. Nah maksudku begini, ya kalau kita bilang, kalau saudara bilang hanya Islam yang tidak mengakomodir atau mempunyai ritual yang keagamaan yang sama atau mengambil simbol-simbol yang sama dengan paham paganisme, ya saya kira tidak apa ya, tidak fair lah, karena seperti yang saya bilang mungkin tidak ritual 100% yang dilakukan oleh paganisme. Soal itu tadi, ini kan kita berbicara kepada substansi. Kan saudara juga mengakui tadi ada paham-paham di luar kekristenan atau Islam yang ritual keagamaannya suka berkeliling, apa itu mungkin mengelilingi api kek, mengelilingi kuil kek. Maksudku, apakah itu tidak bisa kita korelasikan seperti
yang saudara bilang mengelilingi Mekah Ka'bah di Mekah itu gimana? Apakah memang itu bisa dikatakan itu kan maksudnya atau maknanya kan berbeda gitu. Tapi kan yang saya tekankan ritualnya itu kan tetap ada berkeliling, begitu maksud saya, Pak. Kalau soal berkeliling, Pak, seperti yang saya narasikan dari tadi, Ibrahim punya anak satu, Ishak dan Ismail. Di iman kami dikasih tahu bahwa Ibrahim itu membangunkan Bait El untuk Ishak dan keturunannya, dan Ka'bah untuk Ismail dan keturunannya. Jadi seperti yang tadi saya bacakan lagi di Misnah Suka 4, Ishak atau Bani Israel, mereka disuruh tawaf 7 kali di Misnah Sukah, di Bait El mereka, sama seperti Ismail alaihissalam juga disuruh tawaf di Ka'bah 7 kali. Sementara agama yang tidak Abrahamik, karena pagan itu secara definisi tidak Abrahamik, Pak. Pagan itu tidak Abrahamik. Nah, kan tadi saya ulang lagi nih, Ishak alaihissalam keturunannya ajarannya Abrahamik. Mereka punya Bait El untuk ditawafkan. Ismail alaihissalam punya Ka'bah untuk ditawafkan. Nah, yang tidak Abrahamik ini tidak punya Bait El. Karena penyembah Zeus, penyembah Mitra, penyembah Horus. Ini mereka nggak punya Bait El, nggak punya Bait Tuhan, nggak punya rumah Tuhan. Ajarannya dewa-dewa. Oke, sekarang sesimpel ini aja deh, Pak. Oke, gini. Gini, sebentar. Ini saya mau maghrib. Saya udah telat banget nih. Ini kalau ada emak saya masih hidup, saya udah ditabok nih. Maaf. Jadi pertanyaan saya simpel di sini, Pak. Di sini kita memisahkan antara ajaran Abrahamik atau tidak. Sekarang kalau saya tanya Bapak, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Nah, itu pagan, Pak. Sekian ya. Kalau Tuhan monoteis, Pak, Abrahamik, Tuhannya menciptakan segalanya. Tuhan, kalau ajaran pagan, ada dewa yang menciptakan kebaikan, ada dewa yang menciptakan kejahatan. Itu kepaganan, Pak. Dah, di situ aja. Bang Ken, izin maghrib ya. Ini kalau mak gue masih hidup ditabuk gue nih. Siap, baik. Oke, saya tanggapi. Pak Pedem, Ibrahim orang Arab ya. Bang Baal udah monitor belum? Bang Kores, Ahimoto, Bang Kores, Bang Baal. Ya. Ya baik, silakan Bang Baal dilanjut dulu narasi yang tadi, Bang Baal. Tunggu, saya saya pun mau ada pelayanan soalnya jam 7, supaya singkat. Ini kan tradisi paganisme itu kan kalau nggak salah ada di Mesir, di Yunani, Romawi, di mana lagi lupa saya satu lagi. Artinya begini, tradisi-tradisi paganisme ini kan berkaitan erat dengan simbol-simbol keagamaan atau ritual-ritual yang melambangkan sesuatu sesembahan. Jadi di Mesir itu ada simbol-simbol paganisme yang memiliki arti untuk dewa mereka. Mohon maaf, bukan menyinggung. Di tradisi paganisme Mesir, bulan sabit itu adalah simbol untuk dewa bulan, Thoth. Di Yunani, paganisme yang berkembang di Yunani itu adalah tentang bulan sabit itu. Dia minum dulu, Pak Pendeta, minum dulu biar enak tenggorokannya, minum. Iya, soalnya saya sekalian makan ini supaya nanti tidak bulan sabit di paham paganisme Yunani itu digambarkan untuk dewa Apollo. Di Romawi bulan sabit itu melambangkan dewa Janus. Maksud saya begini. Apakah itu bisa dibilang Islam, pemahaman Islam yang memakai simbol bulan sabit sebagai simbol agama? Apakah itu tidak bisa dibilang juga sebagai simbol mengadopsi simbol paganisme? Silakan dijawab.
Ya baik, ini jadi melebar ya antara simbol bulan bintang dan simbol salib ya. Silakan Bang Baal untuk dijelaskan. Aduh, ini ranahnya Bang Jibril nih, tapi saya sedikit aja ya. Jadi bulan sabit ini bukan simbol Islam gitu ya, karena tidak ada masjid yang harus pakai bulan sabit gitu. Memang ada gitu ya, tapi tidak harus. Banyak juga masjid-masjid yang pakai bulan sabit ya, artinya bukan bulan sabit itu bukan simbol Islam ya. Poinnya seperti itu. Jadi bukan simbol Islam ya. Jadi Oke, kita lanjut ya. Oke. Yuk. Oke, kita lanjut. Jadi poinnya di situ aja bahwa bulan sabit bukan simbol Islam. Karena kalau dikatakan di masjid ada simbol, itu bukan simbol Islam gitu ya. Karena simbol Islam itu tidak pakai bulan sabit nggak masalah gitu, nggak ada masalah gitu ya. Oke, mungkin itu seperti apa gitu ya. Ya, saya tambahin dikit. Dan bulan sabit itu nggak disimpan di dalam masjid ya, atau di altar ya, itu di atas kubah. Nggak kayak salib yang disimpan di dekat pendeta berpidato ya di dalam gereja. Iya, Lanjut. maksud saya begini, kenapa orang Islam tidak keberatan kalau misalnya nih pernah kan saudara lihat di kalau ada simbol-simbol keagamaan yang melambangkan Islam itu adalah bulan sabit. Kenapa kalian tidak protes? Kalau itu tidak suatu keharusan, apakah itu diperbolehkan atau sah-sah saja? Ya, dalam ranah itu tidak masalah boleh atau tidak, karena memang bukan Islam, bukan suatu hal yang menyangkut tentang iman orang Islam gitu, biasa aja gitu. Jadi lurus-lurus saja, tidak mengganggu iman kita gitu. Yang jadi masalah. Tapi kalau Pak Pendeta Jeli ya, saya tambahin dikit izin, kalau Pak Pendeta Jeli ada juga kubah yang cuma menggunakan lapad Allah ya, tidak menggunakan bulan sabit, itu tidak keharusan, itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan ya. Lanjut Oke, kita lanjut ya. Izin mau pakai Allah atau tidak pun nggak ada masalah gitu, itu bukan seperti itu. Nah, kita tadi ada pertanyaan yang bagus dari ini, katanya di mana Yesus itu lahir di goa kan gitu. Pak Pendeta setuju nggak kalau Yesus lahir di goa? Ini kira-kira Pendeta sebelum kita berlanjut ini. Silakan Pendeta. Ya, kalau merujuk kepada sejarah ya, memang di dalam kitab Lukas dan di kitab yang lain bahwa Yesus itu kan lahir disebutkan di kandang domba dan dibaringkan di atas palungan kan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi Bang Baal ya. Nah, kalau kita melihat tradisi Yudaisme atau janganlah saya bilang Yudaisme, di orang Yahudi zaman dulu kan, ya kandang domba itu ada biasanya di goa-goa, pokoknya di bawah rumah. Oke, baik, Pak Pendeta. Oke, kita setuju ya apa yang ini ya. Jadi saudara, kita kan edukasi ini bukan hanya kepada yang di atas. Kita hanya 9 orang di atas, tapi kan edukasi yang di bawah. Yang perlu diketahui teman-teman Kristen bahwa Yesus ini lahir di goa ya kan. Karena kalau kita bertanya ke pendeta, pasti kalau pendeta itu seorang Katolik, dia akan tahu bahwa kita tidak pernah istilahnya palungan Natal. Tidak pernah ya, tidak mendengar pernah ya. Saya turun dulu ya, abang-abang. Makasih ya. Bang Leonardo, makasih Bang Leonardo. Ya, jadi, makasih banyak. Nanti naik lagi Leonardo. Oke, jadi pendeta pasti setuju bahwa di dalam liturgi Katolik tidak pernah ada mengenal palungan Natal. Pasti yang dikenal adalah gua Natal, betul ya, sepakat ya. Nah, di sini kita mengambil dari satu website dari seorang Katolik ini, Paroki Santo Vincentius dari Malang, orang Malang Indonesia. Kalau tadi kita disampaikan data-data yang memang luar biasa dari Bang Jibril dari UNESCO ya, nah kita ambil dari dalam negeri aja, coba ini ada alamatnya, tapi saya mungkin kena pin nggak kalau kasih alamat gini nih ya, ada jelas ini bahwa Yesus lahir di goa atau di kandang. Ini seorang Romo ini sedang memberi pengajaran meluruskan pemahaman yang selama ini teman-teman Kristen tidak tahu bahwa gimana Bang? Suara apa tuh Bang? Musiknya ini ya dari Romo ya. Ini ada ya, dari ini websitenya ada, jelas emailnya ada, nomor teleponnya ada, jelas ya. Di sini dia membuat sesuatu ini dari Romo Petrus Maria Handoko ya.
ketika dia pengalaman dia ya, ketika berziarah ke tanah suci, kami mengunjungi gereja Nativity dan melihat tempat kelahiran Yesus. Kesan saya, tempat kelahiran Yesus itu aslinya berada di sebuah gua. Ya, di gua, karena dia langsung ke sana ya. Saya diingatkan pada tradisi membuat gua Natal. Pada waktu itu, waktu kecil dia bilang, bukan kandang Natal atau palungan Natal, tidak. Yang dikenal adalah goa Natal. Nah, di sini dia sudah melihat merujuk kepada Lukas 2 ayat 7 itu, bahwa yang dimaksud adalah goa. Nah, kalau kita bicara data lagi, di sini goa ini ya, ini Paus Fransiskus merefleksikan makna goa Natal dengan menulis surat Apostolic Admirable Signum. Nah, ini di goa. Jadi Yesus ini dalam goa, lahirnya di goa. Jadi Yesus ini kalau dalam cerita Bible ini lahir di goa, mati di goa, bangkit di goa. Ya, itu kita luruskan. Makanya di sini ada di penjelasan sini portal utama gereja kelahiran ini. Jadi kita juga tidak mengarang ya, kita membacakan aja. Seperti itu mungkin yang jawaban buat yang di bawah. Terus tentang Yesus ini, tadi yang dikatakan bahwa Yesus ini adalah dewa atau pagan, memang sudah diakui secara jelas, secara jujur oleh Pak Pendeta, bahwa mereka memang betul secara sejarah bahwa Kristen ini disebarkan dengan cara mengadopsi budaya-budaya setempat. Sehingga bagaimana Kristen bisa diterima, maka dia melebur memasuki dengan budaya-budaya setempat, ya kan begitu ya pastinya. Nah, pada saat itu adalah tentang Romawi, tentang Yunani, akhirnya Mesir dan lain-lain. Makanya betul kalau Kristen ini besar karena memang mengadopsi ajaran pagan. Itu sebenarnya sudah kita close. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Pendeta, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nambah nggak? Bentar ya, bentar Pak Dani kan baru naik Pak Dani. Biar dibantah dulu sama Pak Pendetanya ya, Pak Dani sabar ya. Ini Kabir, Muslim apa Kristen Kabir? Kabir ho, dibuka mute-nya Bang. Oke, nggak ada suara. Silakan Pak Pendeta dibantah dulu Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Kabir Husain. Ya baik, di mute dulu Bang. Silakan Pak Boleh aku Pendeta. nambah dikit sebelum dibantah? Oh boleh, silakan. Bapak Pendeta ya. Aku dikit ya, 2 menit ya Bang Akang. Boleh? Halo. Iya silakan. Baik. Nah, apa yang dibahas saudara saya Bang Jibril, Bang Baal tadi itu benar adanya ya, seperti yang kita sering baca ya. Kalau kita lihat sejarah kehidupan Yesus, bagaimana dia lahir dari seorang perawan, kemudian datang orang Majus dari timur, dan murid-muridnya 12, kemudian ada muridnya berkhianat dan disalib, mati dan bangkit. Itu persis cerita Dewa Horus. Dewa Horus itu ya dewa di Mesir sana ya, lahir 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi 3000 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah ada Dewa Horus ya. Bagaimana kisah Dewa Horus ini ya, persis lahir pada tanggal 25 Desember, kelahirannya pun ditandai munculnya sebuah bintang dari timur, kemudian ditemukan oleh 3 orang raja, lalu jadikan juru selamat baru. Pada usia 12 tahun telah menjadi guru, dan pada usia 30 tahun dibaptis oleh Anup ya. Sejak itu ia mulai menyebarkan ajarannya. Horus mempunyai 12 murid yang menyertainya. Ia mempunyai mukjizat menyembuhkan orang sakit dan berjalan di atas air. Horus juga mempunyai julukan Sang Cahaya, anak Tuhan yang diberkati, anak domba Tuhan, dan sebagainya. Setelah itu dikhianati oleh muridnya itu Taifun. Horus pun disalib. Jadi ceritanya mirip ya. Ini mohon maaf ya, ceritanya mirip ya. Dia pun disalib dan 3 hari setelah itu bangkit lagi. Nah,
Dan itulah ceritanya. Kemudian Mitra ya, Mitra adalah dewa matahari yang paling terkenal dari Persia, lahir dari seorang perawan pula kan, pada tanggal 26 Desember tahun 1200 sebelum Masehi, yang mempunyai 12 orang murid juga dan banyak melakukan keajaiban. Setelah kematiannya 3 hari kemudian ia bangkit kembali, sama ya persis ya. Dan yang paling terkenal penyembahan Dewa Mitra dilakukan setiap hari Minggu atau Sunday, Sun matahari, day hari ya, Sunday, yaitu hari Minggu. Jadi hari khusus ibadah para penyembah dewa pagan ini adalah hari Minggu. Makanya benar kata pendeta tadi bahwa ajaran yang dibawa oleh Paulus itu Kristen supaya diterima di Roma Yunani sana, dikawinkanlah dengan ajaran pagan. Masuklah Kristen menyesuaikan dengan ajaran pagan. Hari kelahiran Dewa Mitra 25 Desember itu disesuaikan dengan hari kelahiran Yesus. Makanya kalian memperingati Natal itu sebenarnya memperingati hari kelahiran Dewa Matahari 25 Desember. Dari seluruh Bible tidak ada diterangkan Yesus 25 Desember kelahirannya. Jadi itu supaya apa? Diterima Kristen tuh. Jadi memang Kristen ini beraroma pagan karena memang dia membaur masuk di pengaruh pagan, ya penuh dengan pengaruh pagan. Itu Roma Yunani. Makanya Kaisar Agung pada saat itu mau menjadi Kristen karena mereka sepakat untuk menjadikan kelahiran Yesus itu dirayakan sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Itu singkatnya, ya, banyaklah kesamaan-kesamaan lain itu Bang ya. Jadi itulah kenapa kami menganggap itu sangat paganisme. Lanjut. Ya, silakan Pak Pendeta untuk dibantah Pak Pendeta. Pak Leonard, Pak Pendeta, ini ini sudah jam 7 sebenarnya, saya sudah harus pelayanan ya. Tapi saya agak tanggapi dulu tadi dari Bunda siapa ya yang di atas, Bunda Rahmah, Bunda siapa itu ya? Bunda Rasmi, Oh, Bunda Rasmi, salam kenal Bun. Jadi ya singkat saja begini, saya tidak menolak atau bahkan tidak membantah tadi bahwa kekristenan itu tadi sudah dibilang sangat dekat dengan paham paganisme. Tapi istilah ini harus kita maknai dari substansinya. Kan sudah saya bilang bahwa paganisme itu berorientasi penyembahannya kepada dewa-dewa yang kita semua setuju bahwa itu bukanlah Allah. Nah, yang menjadi substansi dari keagamaan kita ini, termasuk juga kekristenan, adalah bagaimana penyembahan kita itu tertuju kepada Allah yang benar. Sudah saya contohkan tadi kepada sampai mengambil kisah Paulus yang di Athena itu, bahwa Paulus sampai mengenalkan kepada orang-orang paganisme waktu itu. Dia memperkenalkan ini dari sekian banyak Allahmu, ada kau bilang di sini kepada Allah yang dikenal. Nah, saya mau kenalkan Allah yang tidak kau kenal ini. Dia tidak meleburkan atau seperti bahasa Bunda Rahmi tadi, dia tidak menjelaskan Rahma Pak, Bapak Pendeta Rahma Pak. Oh, Rahma. Sorry. Pak Pendeta mohon jangan ganti-ganti nama ya. Sorry. Nama ya. Itu Bunda Rasmi itu. Rasmi atau Rahma atau siapa sih? Jangan ganti nama. Rahma. Oke. Jadi itu Paulus kan hanya menekankan kepada Allah yang tidak dikenalnya dan memperkenalkannya, bukan meleburkan atau menjelaskan Allahnya yang ini yang sebelum Allah yang tidak dikenal ini. Maksud saya begini, kalaupun saudara-saudara bilang bahwa kekristenan itu berawal dari lebih ke menormalisasi atau lebih menoleransi paham-paham paganisme supaya kekristenan menyebar. Kan sudah saya jelaskan tadi alasannya, alasan praktisnya apa, alasan teologisnya apa, dan dari segi konteks sejarahnya sudah saya jelaskan bahwa memang tidak bisa dibantah. Simbol-simbol itu ada yang menjadi
bahan untuk mengakomodir ya, yang diakomodir dari simbol-simbol itu untuk mempermudah memasukkan pemahaman yang benar dalam kekristenan. Jadi yang mau saya sampaikan intinya adalah bahwa kalaupun saudara saya yang muslim menampik pernyataan saya bahwa bahkan di semua agama yang kalau saudara bilang paham paganisme itu adalah berkaitan dengan simbol-simbol dan ritual-ritual dan tempat-tempat ibadah, tanggal lahir apa segala macam. Nah, saya kira saya nanti akan cari juga supaya mungkin mendukung argumen saya bahwa tidak mungkin di Islam juga tidak ada atau simbol-simbol paganisme atau liturgi yang berkaitan dengan paganisme. Nanti saya sampaikan setelah saya pulang pelayanan jam 9. Masih ada nggak live ini jam nanti 9, jam 9? ya Pak Pendeta, nanti nyambung yang kemarin sama Gurunda Juma jam 9 ya Pak Pendeta ya. Oke, nanti kalau Baik. tidak Siap. Dan salam kenal Pak Pendeta. Nanti kita bahas soal pagan sama saya aja ya. Oke. Asik Nanti nih, jam kita 9 ya, Bang Didi. ngobrol Satu santai. menit. Nggak, tapi kalau sama Bang Zuma nanti malam jam 9 nggak apa-apa, Kang. Sambung aja. Nanti saya soal pagan nanti aja, santai-santai aja. Pak Pendeta juga Nggak apa-apa, masih nyari data kan. Boleh, Tidak apa-apa disambung. Sebelum turun izin 1 menit ya Pak Pendeta, izin 1 menit ya sebelum turun ya, boleh ya. Oke, baik Pak. Kami sangat ini ya dengan keterus terangan Anda bahwa memang Anda itu ada aroma-aroma itu ya Bang ya, udah melebur di sana. Ya, kenapa diterima agama Kristen di sana? Karena yang dia bawa Paulus itu kan untuk orang tidak bersunat yang doyan babi. Nah, itu cocok di sana, makanya berkembang Kristen diterima di pagan di sana ya Bang ya. Dan yang paling kental tuh kenapa kita mengatakan itu pagan ya? Unsur trinitasnya Bang ya. Masalah trinitas ini samalah ya, kalau di Kristen Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kalau di dewa-dewa itu ya, misalnya Dewa Mitra, ada oknum dari Tridewa, Mitra, Ahirman, Ohmat. Dewa Osiris juga oknum dari Tridewa, Osiris, Isis, Horus. Bahus juga oknum dari Tridewa, Bahus, Apolos, Jupiter. Jadi inilah yang membuat kami fix bahwa tapi kami hargai kejujuran Bapak ya, kami hargai itu iman Anda ya. Kami hanya tapi yang lain kadang muter-muter menolak ini dan itu. Bapak sangat jujur, kami hargai itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak, itu aja. Iya, karena sudah saya sampaikan di awal, yang penting bagi saya itu adalah substansi penyembahan kita itu, substansi dari paham keagamaan kita itu. Kalau saya bilang kekristenan itu bukan lagi berkutat pada latar belakang agamamu, latar belakang orangmu dari mana, tapi fokus dari penyembahanmu kepada siapa. Oke lah ya, nanti saya sambung lagi ya, nanti jadi besok saya di sini. Oke, Siap Pak Pendeta, siap. Sebentar ya, yang lain tolong di mute dulu. Sebelum disambung, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.